Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian kami, yaitu mengenai pengetahuan mengenai tindakan preventif serta keinginan kembali bersekolah seperti biasa di masa pandemi untuk anak usia SD di TPQ Bunda Zahra. Kami dari kelompok 14, nama saya Sabrina Putri Fadila dan rekan saya Muhammad Fadil Saputra. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Sekarang kita sedang ada dalam situasi pandemi COVID-19 dan ini sangat berbahaya sehingga kita semua diwajibkan untuk berada di rumah. Bahkan sekolah pun di rumah. Yang melatar belakang kami mengambil topik ini adalah kami ingin tahu apakah anak-anak usia SD itu mengetahui tentang tindakan preventif dan apakah mereka itu akan tetap ingin untuk pergi ke sekolah walaupun mereka tahu bahwa mereka harus melakukan tindakan preventif saat di sekolah. Kemudian ini adalah metode penelitiannya. Jenis penelitian yang kami pakai adalah metode inferensi. Metode ini membutuhkan pemenuhan asumsi dan asumsi awal yang harus dipenuhi adalah pengambilan sampel. Jadi di sini kami mengambil sampel ini dengan menyebar kuesioner. Berikut adalah kuesionernya. Ini untuk kuesioner pengetahuan anak usia SD mengenai pandemi dan ini merupakan keinginan anak usia SD untuk kembali ke sekolah. Di sini kami telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai pengetahuan tentang tindakan preventif seperti mereka mengetahui COVID dari siapa, kemudian harus hanya keluar rumah bila perlu, apakah mereka sering melepas masker atau mereka selalu mengonsumsi vitamin, menjaga jarak, tidak bersentuhan dengan orang lain, mencuci tangan, banyak minum air putih, tidak minum minuman dingin, dan saya tidur yang cukup. Kemudian form kedua itu adalah keinginan anak usia SD untuk kembali ke sekolah. Di sini ada beberapa kegiatan yang kami tuliskan seperti kegiatan-kegiatan yang mereka inginkan untuk dilakukan di sekolah. Kemudian di sini ada identifikasi variabel. Di sini variabel independen atau variabel yang bisa berdiri sendiri. Kami memiliki X yang berisi X yang merupakan pengetahuan anak usia SD mengenai tindakan preventif di masa pandemi, dan kemudian variabel dependen yaitu keinginan anak usia SD untuk kembali ke sekolah. Untuk populasi dan sampel seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa mereka ini ada 42 orang dan yang dari kelas 1 ada 12 siswa, dari kelas 2 ada 3 siswa, dari kelas 3 ada 5 siswa, dari kelas 4 ada 11 siswa, dari kelas 5 ada 2 siswa, dan dari kelas 6 ada 9 siswa. Kemudian ini adalah pertanyaan dan bobot kuesionernya. Ini pertanyaan-pertanyaan tadi dengan bobot 4, T, K, S, dan SS. T itu tidak, K itu kurang, S setuju, dan SS sangat setuju, dan kami mengisi T itu dengan 1, K itu 2, S itu 3, dan SS 4. Kemudian di sini kami menambahkan 30 skor minimal bagi kuesioner pertama agar bisa diterima itu adalah 30. Karena menurut kami ketika anak tersebut mendapatkan poin 30 pada kuesioner pertama, berarti mereka memang sudah mengetahui dan mengerti betul tentang pentingnya tindakan preventif. Dan untuk form kedua yaitu keinginan anak-anak untuk kembali bersekolah adalah 25. Teknik pengolahan yang kami akan lakukan itu ada penyuntingan, kemudian pengkodaan, dan tabulasi. Kemudian ada daftar respon. Di sini adalah respon dari kedua 42 anak yang sudah kami ubah angkanya
setiap jawaban mereka sudah kami ubah menjadi bobot yang kami tuliskan. Ini adalah untuk kuesioner keduanya. Kemudian ada tabel 3.5, ini adalah hasil respon berdasarkan range yang telah kami tentukan. Pada kuesioner 1 itu adalah paling kecil 30 dan kuesioner kedua adalah 25. Dan di sini kami mendapatkan 4 tidak dan selebihnya adalah iya. Kemudian untuk teknik analisis data akan dilanjutkan dengan teman saya, Muhammad Fadil Hersaputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Fadil Hersaputra dari kelompok 14. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari laporan penelitian kelompok kami. Baiklah, kita langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Yaitu pertama, pengujian instrumen data, di mana kami melakukan uji validitas pada penelitian ini. Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur apa yang hendak diukur dengan uji korelasi antara skor atau nilai tiap-tiap pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut. Pengujian validitas setiap butir kuesioner pada program SPSS dengan menggunakan teknik korelasi produk momen antara skor tiap butir kuesioner dengan skor total jumlah tiap kuesioner. Instrumen dikatakan valid apabila nilai korelasi atau percent correlation adalah positif dan nilai probabilitas korelasi atau significant to tail lebih kecil dari taraf signifikan alpha 0,05. Tetapi kami di sini tidak menggunakan. Kami di sini memaparkan datanya melalui Microsoft Excel. Kami juga menggunakan SPSS, tapi kami di sini mencantumkan yang Microsoft Excel karena agar lebih jelas. Di sini terdapat rumus uji validitas. Di sini keterangannya. Instrumen atau pertanyaan dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar sama dengan R tabel. Di mana R tabel ini adalah uji dua sisi dengan signifikasi 5%, yaitu 0,05. R tabel bisa dilihat nanti di tabelnya sendiri. Di bawah ini merupakan uji validitas yang diuji dengan mengambil 10 responden. Kami mengambil 10 responden untuk uji validitas ini dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Untuk kuesioner pertama yaitu pengetahuan tindakan preventif di masa pandemi untuk anak usia SD. Uji validitasnya kami mendapatkan 7 pertanyaan yang valid dan 3 pertanyaan tidak valid. Dan untuk kuesioner kedua, untuk uji validitasnya kami mendapatkan 6 pertanyaan yang valid dan 4 pertanyaan yang tidak valid. Dilihat dari pertanyaan-pertanyaan di form 1 dan form 2 ya. Oh, ini kebalik ini. Kebalik, maaf. Pertanyaan di form 1 itu memiliki 7 pertanyaan valid. Ini dia. Dan di form 2 memiliki 6 pertanyaan valid. Nah, kita selanjutnya masuk ke uji reliabilitas, di mana reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable jika jawaban dari kuesioner tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Yang artinya pertanyaan itu bisa digunakan lebih dari satu kali dan pada waktu yang kedepannya. Demikian juga kuesioner sebagai alat ukur harus mempunyai reliabilitas yang tinggi. Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas kuesioner adalah dengan metode Cronbach-Alpha. Kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach-Alpha lebih besar dari R tabel. Di sini adalah rumus uji reliabilitas teknik non-belah 2 ya. Ada satu lagi teknik yaitu belah 2. Tapi kami di sini menggunakan non-belah 2 karena teknik belah 2 itu kelemahannya kita harus memiliki pertanyaannya genap dan nilai dari hasilnya itu bisa berubah-ubah dengan kita menggunakan berbagai macam penghitungan dan nilainya bisa berubah-ubah. Itu kelemahannya. Jadi kami di sini menggunakan teknik non-belah 2 dengan rumus sebagai berikut. Ini
kuesioner 11 ini adalah reliabilitas, and jumlah pertanyaan yang akan diuji 1. Ini jumlah varians tiap-tiap skor. Ini jumlah total variansnya. Ini varians ya, jangan salah makam. Baiklah, berikut ini adalah kategori koefisien reliabilitas ya. Kita bisa menyebut pertanyaan atau kuesioner tersebut reliable, kita bisa melihat dari sini. Jika reliabilitasnya itu lebih besar dari 0,8, dia reliabilitas sangat tinggi. Jadi pertanyaan atau kuesionernya itu bisa sangat diandalkan dan dipercayai untuk waktu kedepannya. Jika lebih dari 0,6, reliabilitasnya tinggi. Jika lebih dari 0,4, sedang, dan kurang dari 0,22 dan seterusnya itu sangat rendah, tidak reliable, dia tidak bisa digunakan. Untuk melakukan uji reliabilitas sendiri, kita harus menggunakan pertanyaan yang valid, dimana tadi kita sudah mendapati pertanyaan-pertanyaan yang valid. Pada form 1 tadi kan kita mendapati 7 pertanyaan yang valid, jadi kita ambil 6 saja. Dan form 2 kita mendapatkan 6 pertanyaan yang valid, jadi kita ambil 6 juga biar terlihat sama. Dan di sini saya uji validitas, saya uji reliabilitas untuk ke 10 responden menggunakan Microsoft Word. Sebenarnya saya menggunakan SPSS juga, tapi di sini agar lebih jelas saya menggunakan Microsoft Excel, bukan Word, maaf. Di sini kuesioner pertama yang uji reliabilitasnya, kami mengambil 6 pertanyaan. Tadi pertanyaan ke-9 kami buang karena untuk menyamakan. Di sini reliabilitas jumlah varians yang didapat 2 dan varians totalnya dapat 15,1,2222 dan reliabilitasnya didapatkan 0,96, dimana ini sangat tinggi ya kalau kita lihat dari tabel koefisien reliabilitasnya. Reliabilitasnya lebih dari 0,8, jadi ini sangat tinggi untuk kuesioner pertama, jadi bisa dipakai. Untuk kuesioner kedua didapatkan jumlah variansnya 5,2, varians total 17,78, dan nilai reliabilitasnya 0,784. Dimana kalau kita lihat di tabel kategori koefisiennya udah termasuk tinggi sih, udah lebih dari 0,6 dan di bawah 0,8, termasuk tinggi, jadi bisa digunakan juga. Berdasarkan uji reliabilitas di atas ini, disimpulkan bahwa kuesioner dari form 1 reliabilitasnya sangat tinggi dan form 2 nilai reliabilitasnya tinggi, sehingga dua kuesioner ini dapat diyakini dan reliable untuk mencari data. Kita masuk ke uji hipotesis ya. Di sini uji hipotesis sendiri adalah pengujian suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistika sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan secara signifikan dalam statistik. Dengan melakukan uji hipotesis ini, kita bisa memutuskan jika hipotesis diterima atau data tidak memberi bukti untuk menolak, dan hipotesis ditolak jika data memberi bukti untuk ditolak. Nih, seharusnya. Pada penelitian ini kami telah membagikan kuesioner kepada 42 responden. Kuesioner 1 dan 2 diuji validitas terlebih dahulu dan terdapat 7 pertanyaan yang valid pada kuesioner 1 dan 6 pertanyaan yang valid pada kuesioner 2. Sehingga penulis mengambil 6 pertanyaan valid pada kuesioner 1 dan 6 pertanyaan valid pada kuesioner 2. Penelitian ini menggunakan pengujian uji satu pihak kanan. Jadi kita hanya menggunakan satu sisi, yaitu sisi positif, untuk melakukan pengujian hipotesis sebagai berikut. Di sini kami menentukan H0-nya, yaitu menyatakan anak SD tidak ingin kembali bersekolah seperti biasa jika melakukan aktivitas preventif seperti saat pandemi, dan H1-nya menyatakan anak SD ingin kembali bersekolah seperti biasa meskipun dengan melakukan aktivitas preventif seperti saat pandemi. Di sini kami mulai menghitung dari data kontingensinya terlebih dahulu. Pada data kontingensi dilakukan uji C-square terlebih dahulu, di mana untuk menguji apakah hubungan data frekuensi anak SD berhubungan dengan keinginan mereka masuk ke sekolah seperti biasa.
Jenis data yang digunakan dalam Chi-square sendiri yaitu data kategori atau data frekuensi. Antara dua itu, di sini kami menggunakan variabel jenis kelamin dan tingkat kelas anak SD untuk melihat adakah hubungan dengan keinginan mereka bersekolah seperti biasa meskipun harus menjalankan tindakan preventif seperti masa pandemi. Ya, bisa dilihat ya tabel frekuensi di bawah ini. Nah, yang di atas ini bisa kita lihat case chromosomer ini, artinya ini N ini banyak yang koresponden dan persennya 100%. Jadi 42 jawaban dari responden ini kami gunakan semua dan tidak ada yang dibuang. Dan yang di bawah ini cross tabulation-nya. Jadi kayak dijumlahin gitu loh. Ini yang jenis kelamin 1 kelas 1 ada 3, jenis kelamin 1 ini laki-laki. Jenis kelamin 1 ini laki-laki, kita bisa lihat di lampiran. Maaf. Nah, bisa kita lihat di lampiran nih, jenis kelamin laki-laki kodenya 1. Dan jenis kelamin perempuan kodenya 2. Dan naik lagi di sebelah mana tadi? Oh ya, ini. Dan jenis kelamin 2 kelas 1 ada 9, begitu juga seterusnya. Dan di bawah ini adalah uji Chi-square, dimana ini persen Chi-square-nya untuk menentukan value. Ini degree of freedom ada 5, dapat 5, dan asymptotic signifikan 2 sisi, dapat 0,212. Jadi dasar pengambilan Chi-square ini, jika asymptot signifikannya lebih kecil dari 0,05, terdapat hubungan antara jenis kelamin dan tingkatan kelas anak SD berhubungan dengan keinginan mereka bersekolah seperti biasa meskipun harus menjalankan tindakan preventif. Ada hubungan jika signifikannya lebih kecil dari 0,05. Jika sebaliknya, jika nilai asymptot signifikannya lebih besar dari 0,05, tidak terdapat hubungan. Di sini kita dapatkan 0,212 ya. Jadi lebih besar dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai asymptot signifikan dari uji Chi-square yang ini lebih besar dari 0,05 ya. Jadi disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan tingkatan kelas anak usia SD berhubungan dengan keinginan mereka bersekolah seperti biasa meskipun harus menjalankan tindakan preventif seperti masa pandemik. Jadi sini kita bisa simpulkan bahwa ya jenis kelamin sama tingkatan kelas mereka itu nggak ada hubungan sama keinginan mereka masuk sekolah. Emang semuanya emang pengen masuk kan, karena mungkin bosan di rumah atau apa. Ya udah, kita lanjut ke data non kontingensi. Pada data non kontingensi dilakukan uji T ya, kami melakukan uji T, uji dua pihak. Seharusnya ini satu pihak, maaf salah ketik. Ya, dimana jika hasilnya nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan 1 diterima. Pada penelitian ini didapatkan T tabel dengan rumus sebagai berikut. T tabel sama dengan T alpha dibagi 2, ini karena uji dua pihak, dan N dikurang K dikurang 1, K dikurang 1 N nya, N dikurang K sekurang 1. Di keterangannya ini alfanya 0,05 untuk menentukan persentase kesalahannya biar lebih kecil. Udah, itu N nya banyak responden dan K itu variabel. Didapatkan T tabelnya tuh ya bisa kita lihat sendiri, 0,05 dibagi 2 0,25, 0,025 itu 42 dikurang 1 kurang 1, ya variabelnya cuma satu, cuma variabel X. Jadi ya udah 1 kurang 1 0 kan, 42 dikurang 0 ya 42. Jadi T tabelnya 2,018, bisa dicek sendiri. Dan gambar 3.3 grafik uji hipotesis. Ini dia grafiknya karena uji dua pihak ya. Kita ambil tengah. Ini 2,018
018 tadi didapatkan di tabelnya. Berarti di sini karena tadi di atas sudah menggunakan uji satu arah, yaitu arah kanan, kita menggunakan di sebelah sini aja, di sebelah kanan yang positif dari penolakannya, atau yang sebelah kiri yang min ini nggak digunain. Udah itu uji tabel menggunakan SPSS. Di sini yaitu variabel yang dimasukkan, variabel independennya yaitu pengetahuan tindakan preventif, dan variabel dependennya yaitu keinginan kembali bersekolah. Dan di sini barulah kita melakukan uji T ya, menggunakan SPSS, aplikasi SPSS. Di sini didapatkan ya uji T-nya tuh 2,733 dan nilai signifikannya tuh 0,09. Jadi berdasarkan yang di atas tadi, untuk uji T dua pihak, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dia signifikan hubungannya itu. Dan jika T hitung lebih besar dari T tabel, jadi itu terdapat pengaruh lah, didapatkan nilai signifikannya 0,009 lebih kecil dari 0,05. Ya ini lebih kecil, kan lebih kecil 0,009 lebih kecil dari 0,05, benar. Udah itu T hitungnya 2,733, sehingga interpretasinya didapatkan bahwa hasil uji T menunjukkan bahwa nilai signifikannya berpengaruh terhadap tindakan preventif variabel X terhadap keinginan kembali bersekolah adalah 0,009 lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 2,733 lebih besar dari 2,018, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti adanya pengaruh pengetahuan tindakan preventif dengan keinginan bersekolah kembali. Yang ini berarti karena mereka udah tahu cara menjaga diri, cara mencegahnya, keinginan mereka untuk bersekolah kembali itu lebih besar keinginan SD. Jadi di sini bisa kita simpulkan, berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan dengan menyebar kuesioner pada anak-anak SD di TPQ Bunda Azhara, hanya 4 dari 40 responden atau 10,5% yang dinyatakan belum bisa kembali bersekolah seperti biasa. Ini disebabkan oleh total bobot respon mereka pada kuesioner 1 mengenai tindakan preventif dinilai masih kurang. Walaupun demikian, pada kuesioner kedua bobot total mereka dinilai memiliki keinginan untuk kembali bersekolah. Anak lainnya yang berjumlah 38 dinilai telah bisa mengikuti pembelajaran di sekolah karena sudah cukup mengerti mengenai tindakan preventif dan memiliki keinginan untuk kembali belajar di sekolah. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Ini lampiran, bisa dilihat sendiri kuesionernya, dan ini tabel jenis kelamin tadi. Baiklah, itulah laporan penelitian dari kelompok kami, yaitu kelompok 14. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada salah penjelasan atau ada yang kurang, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.